Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Babun nahyi. Di sini bab menerangkan melarang anil qirani dari membarengkan baina tamraini di antara dua kurma wa nahwihima dan semacamnya dua kurma atau lebih maksudnya. Idza akala bila mana makan jama'atun satu jamaah illa bi'idni rifqatihi kecuali dengan izinnya teman-temannya. Han Jabalah bin Suhaim dari Jabalah bin Suhaim qala berkata Jabalah asabana mengenai kami amusanatin tahun kekeringan, tahun tidak ada makanan. Ma'a bin Zubair beserta Abdullah bin Zubair. Faruzikna maka kami dikasih rizki tamran kurma. Wa kana dan adalah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yamurru lewat bina kepada kami wa nahnu dan kami nakulu sedang makan kurma. Fayaqulu maka beliau berkata Abdullah bin Umar, la tuqarinu janganlah kalian membarengkan dalam makan. Fa'inan Nabi maka sungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naha melarang anil qirani dari membarengkan. Tsumma yaqulu kemudian beliau berkata illa ayyasta'dina kecuali minta izin ar-rajulu laki-laki yang makan akhahu saudaranya yang lain. Muttafaqun alaih. Jadi kalau makan kurma kah atau makan mungkin biskuit atau apa yang ditaruh yang makannya itu bersama-sama, maka kalau makan itu satu-satu, jangan dibareng-barengkan. Ada itu ngambil bareng, lah kamu kok dua-dua? Aku kalau dua-dua, aku tiga, lalu akhirnya rebutan habis ya seperti itu. Kalau makan itu bareng-bareng, kalau dalam satu jamaah, maka kalau makan itu satu-satu, kalau barangnya itu mungkin permen atau kurma atau ya, seperti itu. Apa aja lah, mungkin kerupuk juga itu. Atau kacang. Biasanya kadang-kadang kacang makan bareng-bareng itu ya, itu jangan. Karena kalau kamu pengen bareng, aku pengenku dua-dua boleh enggak? Nanti temennya paling ngatangan juga enggak boleh. Ya kalau kamu boleh, kamu yang paling kurus boleh, mungkin ya. Ya itu tertibnya makan aja itu diatur ya dalam agama. Kalau orang itu ketika makan itu guyub rukun, maka di luar makan insya Allah ya akan guyub rukun. Kalau orang itu ketika makan saja itu sudah enggak rukun, berebut. Waduh, nah kalau di luar makan lebih berebut lagi. Karena orang yang sedang berantem saja itu, kok orang berantem ini terus bisa diajak makan bareng, hilang semua dendamnya. Makanya ada sebagian teman-teman dakwah itu yang mengatakan amalan penyatu hati adalah makan katanya. Makanya kalau sedang keluar jamaah perbanyak makan katanya, biar satu hati katanya. Ya kalau makannya seperti ini insya Allah iya, tapi kalau makannya berebut lebih berantakan hati nantinya. Jadi makanya juga seperti ini. Kalau barangnya itu kayak nasi atau apa yang itu makanya dari pinggir, jangan dari tengah. Kalau barangnya itu biji-bijian kayak kacang dan sebagainya, makanya satu-satu. Ada tertibnya itu. Jangan sana, wah itu nanti jadi bahaya, itu bisa membuat berantem ketika makan. Babuma di sini bab menerangkan perkara doa. Yaquluhu yang mengatakan perkataan itu, wa yafalu dan perbuatan itu. Man orang yakulu yang dia makan wala yasba'u dan tidak merasa kenyang. Kalau kamu makan tapi tidak bisa merasa kenyang, tidak bisa kenyang, bagaimana caranya? Ada caranya.
dikasih tahu juga oleh baginda Nabi. Jadi caranya begini. An Wahsy bin Harbin, dari Wahsy bin Harb radhiyallahu ta'ala anhu, anna ashab Rasulullah, sungguhnya sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna, sungguhnya kami nakulu, kami makan, wala nasma'u, dan kami tidak merasa kenyang. Qala, bersabda baginda Nabi, fala'allakum, maka mungkin saja kalian taftarikuna, makannya berpisah-pisah. Qalu, mereka berkata, na'am, ya, kami makan berpisah-pisah. Qala, bersabda baginda Nabi, fastami'u, maka berkumpullah kalian semua, ala ta'amikum, atas makanan kalian semua. Wadhkuru, dan sebutlah ismallahi, namanya Allah. Yubarak, maka akan dibarakai lakum, kepada kalian, fi, di dalam makanan. Rawahu Abu Dawud. Jadi bagi yang merasa itu makan tidak bisa mengenyangkan, itu malah kalau makannya itu bareng-bareng menyebut bismillahirrahmanirrahim, nanti kenyang semuanya insyaallah. Itu nanti ya kenyang semuanya. Jadi ada yang enggak merasa kenyang atau tidak, masih lapar, masih lemes, itu karena makanan itu enggak barokah, orang barokah. Jadi antara penyebab makan enggak barokah itu tidak disebut namanya Allah. Sekarang itu juga kayaknya di kamar-kamar sudah mulai ada makan itu enggak bareng. Datang makan, satunya lagi makan, datang lagi makan terus, itu enggak ada yang enggak bareng-bareng, ya. Banyak yang sebagian seperti itu. Nah, akhirnya kenapa? Jadi enggak barokah. Kalau masuk kelas jadi ngantuk. Kalau pikiran itu juga enggak kuat. Kalau malam tidak bisa tahajud. Nah, kemungkinan karena enggak barokah. Nah, makanya kumpul jadi satu, makan itu bareng. Tuh. Tidak harus, sebetulnya kalau kemarin kan sudah dikasih tahu apakah makan bareng istimai itu maksudnya harus satu lengser, tidak harus kemarin. Nah, tapi bareng-bareng, sebut bareng-bareng itu barokah nanti seperti itu. Satu lengser juga boleh, atau mungkin berbeda, itu piring-piring atau gimana, tapi bareng-bareng, itu insya Allah nanti barokah. Babul amri bil akli min janibil qas'ah. Babul amri di sini bab menerangkan perintah bil amri untuk makan min janibil qas'ah, dari pinggirnya nampan. Wan nahyi, dan melarang anil akli, dari makan, min wastiha, dari tengah-tengahnya nampan. Fihi, di dalam bab qauluhu, sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bakul, dan makanlah kamu, mimma yalika, dari makanan yang mendekati kamu, yang nyandingi kamu. Muttafaqun alaih, kama sabaqa, seperti hadis sabaqa telah lewat. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anin Nabi, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, al barakatu, barakah, tangzilu, turun, wastat ta'ami, di tengah-tengah makanan. Bakulu, maka makanlah kalian semua, min hafaitaihi, dari pinggirannya makanan, dua pinggirannya makanan, pinggiran. Wala ta'kulu, dan janganlah makan kalian semua, min wastihi, dari tengahnya makanan. Barokah nanti turunnya dari tengah, begitu. Itu nanti, maka jangan kamu makan tengahnya. Nanti kalau tengahnya sudah bolong, barokahnya enggak datang nanti kan. Maka jangan dibolongi dulu tengahnya itu, biarkan saja utuh, biar turun barokah itu menyebar sampai ya, kamu dari pinggir itu makan barokah semuanya sampai habis. Nah, ya barokah tengah-tengah, berarti ambil tengahnya saja. Ya, terus akhirnya pinggirnya enggak barokah, kamu dapat dikit gitu saja, dan barokahnya terhalang sama tanganmu, enggak jadi turun. Ada aja yang tangannya seperti itu, ya dijauh seperti itu aja lah yang. Nah, makanya tanganmu itu lo ngalang-ngalangi, tangan enggak bismillah. Kalau makan itu enggak pakai sunnah, nanti jadi enggak barokah gitu. Kalau di tengah-tengah itu tangan tidak sunnah, itu yang mencegah barokah. Munggah lagi barokah ke langit, enggak mau turun. Maka dari belakang samping
Barokah turun ke situ, meresap, menyebar ke samping. Dari samping kamu dapat barokah. Bukan barokahnya hanya di tengah, enggak. Dari samping kamu dapat barokah. Selama di tengah itu masih ada makanan, maka akan turun terus barokah dari situ. Wallahu a'lam. Wa Abdullah bin Busrin. Dari Abdullah bin Bushr radhiyallahu taala anhu qala berkata Abdullah, karena adalah Nabi bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qas'atun, punya nampan. Yuqalu yang dinamakan nampan, yuqalu yang dinamakan laha bagi nampan itu al-gharra. Al-gharra. Al-gharra itu ya nama nampannya bagi Nabi dikasih nama al-gharra. Gharra itu sebetulnya apa itu wajah yang bersinar, yang putih bersinar. Aslinya artinya seperti itu, ya nama aja itu, namanya kasih al-gharra. Atau mungkin tafaul kalau makan dari nampan itu akhirnya wajahnya bersinar-sinar. Seneng gitu, enak. Yahmiluha yang mencukupi nampan itu arba'atu rijal, 4 laki-laki. Walama adhama ketika sudah waktu duha, wasajadu dan beliau telah wasajadu dan mereka salat ad-duha, salat duha, utia maka didatangkan betul kal qas'ati dengan nampan itu. Jadi enggak besar nampan bagian Nabi. Yakni tidak yakni artinya didatangkan. Waqad yakni maksudnya rawi. Waqad surida dan sungguh telah diisi sarit fiha di dalam nampan itu. Sarit itu roti, kemudian roti itu dirobek-robek begitu, kemudian dituangi apa itu kuah daging, itu namanya sarit. Itu kalau di sini itu apa ya? Bakso. Jadi kuah daging itu disiramkan di roti yang dirobek-robek itu. Makanan orang sana kan roti. Itu sudah makanan mewahnya pada zaman baginda Nabi, udah mewah itu sarit itu. Berarti dirobek aja terus dituang kuah daging itu aja. Sekarang makanan apa yang itu enggak syukur-syukur sekarang. Faltafu maka mereka mengepung alaiha atas nampan baginda Nabi. Walamma kathuru maka ketika mereka menjadi banyak. Sebetulnya nampan itu untuk 4 orang, tapi kelihatannya kok lebih ini kelihatan ada kata-kata falamma kathuru itu. Walamma kathuru ketika mereka sudah menjadi banyak, jasa maka baginda Nabi duduk dengan jengkeng, duduk dengan kondisinya orang yang kayak mau berdiri gitu loh. Apa ini? Namanya apa? Bahasa Indonesianya. Kayak berlutut, kayak bukan berlutut, jengkeng ya itu. Jengkeng itu apa? Ya sembuh ngerti kan. Jasa maka beliau duduk dengan seperti kondisinya duduk orang yang kayak mau berdiri itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Faqala maka berkata A'rabiyun orang kampung, seorang kampung, ma hadhil jisah. Duduk apa ini kayak begini? Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innallaha sesungguhnya Allah ja'alni telah menjadikan, beliau telah menjadikan aku abdan hamba kariman yang mulia. Walam yaj'alni dan beliau tidak menjadikan aku jabbaran hamba yang suka memaksa orang lain, ani dan lagi zalim. Umma qala kemudian berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qulu makanlah kalian semua min khawaliha dari sekitarnya nampan, wada'u dan biarkanlah dirwataha tengahnya nampan. Dirwah itu sebetulnya perkara yang paling tinggi. Jadi kayaknya bentuknya makanan itu begini jadi. Tengahnya itu lebih tinggi, terus yang pinggirnya itu lebih landai gitu. Tinggi terus landai gitu. Maka tengah-tengahnya itu dikatakan dirwah. Dirwah itu tempat yang paling tinggi di tengah-tengah itu. Kayak seperti punuknya unta itu dirwah, ini tengah-tengahnya itu.
Dirwataha tengahnya makanan yubarak maka akan dibarokai fiha di dalam makanan atau qas'ah nampan, maksudnya nampan yang ada makanannya. Rawa meriwayatkan hadis Abu Dawud bi isnadin jayyidin dengan sanad jayyid. Dirwatuha maknanya dirwatuha atau a'laha ada paling tingginya. Bika sededali dengan kasrnya dal wa dhammiha dan dhammahnya dal. Dzurwah atau dzirwah boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Ibrahim. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li ummat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih sayyidina Muhammad, alif baina qulubi ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih sultanan nasira. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyina wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah.